Halo semuanya, PTTH Dunia Seribu Besar episode 66 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertemu dengan Xiao Xiu, sosok misterius berjubah perak yang ternyata adalah penguasa lapisan ketiga hutan mayat. Di dalam sebuah gua penuh energi kaisar, Xiaoyan menyerap kekuatan dan memperkuat kultivasinya. Xiao Xiu kemudian menawarkan kerjasama. Xiaoyan diminta membuat pil sebagai imbalan atas informasi tentang harta karun misterius yang dijaga oleh makhluk sekuat Xiao Xiu. Setelah itu, Xiao Xiu mengajarkan Xiaoyan teknik menembus ruang sebagai bentuk warisan. Setelah kepergian Xiao Xiu, Xiaoyan berhasil menyelamatkan Mu Feng dan Yuru dari penghalang ruang yang diciptakan Xiao Xiu. Mereka bertiga lalu berkumpul kembali dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam, menyusuri rahasia tersembunyi di balik hutan mayat yang kelam. Malam berlalu begitu cepat, namun di dalam hutan mayat yang selalu diselimuti kabut hitam pekat dan aura jahat, siang dan malam tak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Satu-satunya cara untuk mengetahui waktu adalah dengan melihat token yang tergantung di tangan. Token yang juga menunjukkan sisa waktu dan perkembangan pertandingan perebutan poin. Yuru memandang sekilas ke arah tokennya. Sudah hari ke-13. Xiaoyan yang berdiri di depan mengangguk ringan. Dia mengambil langkah pertama untuk melanjutkan perjalanan. Ayo berangkat. Yuru dan Mu Feng segera mengikuti di belakangnya. Dalam diam, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Long Yi di dalam penguasa api abadi. Long Yi, kau tahu lokasi pasti sumber tua yang disebutkan itu. Namun dia juga menyadari bahwa akhir-akhir ini suara Raja Naga Emas tak pernah terdengar. Sejak mereka keluar dari tempat rahasia itu, Raja Naga Emas seolah menghilang. Karena itu, Xiaoyan tak berani sembarangan mengganggu. Suara Long Yi terdengar dari dalam senjata. Bukankah serigala surgawi bulan perak tadi sudah cukup jelas menjelaskannya? Nada suaranya terdengar jengkel. Dia sendiri melihat bagaimana Xiao Xiu membisikkan sesuatu di telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengernyit. Jadi, kau sebenarnya tahu atau tidak? Bukan bermaksud memaksa, tapi apa yang dikatakan Xiao Xiu waktu itu hanya menyebut bahwa harta karun besar berada di dalam sumber tua di lapisan ketiga hutan mayat. Namun tak ada penjelasan tentang lokasinya secara rinci. Long Yi akhirnya mengalah. Aku tahu, ikuti arah sini. Tanpa menunda lebih lama, Xiaoyan melangkah maju. Kekuatan jiwanya yang besar menyebar ke segala arah, menyelimuti sekeliling untuk mencegah serangan mendadak. Hutan mayat tingkat ketiga terlalu misterius, dan setiap langkah harus diambil dengan waspada. Ketika kekuatan jiwanya menyapu wilayah sekitar, dia mulai merasakan beberapa aura kuat. Salah satunya terasa sangat panas, satu lagi luar biasa kuat, dan ada juga beberapa aura aneh yang tersembunyi di kedalaman. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, dia hanya bisa merasakannya samar. Dia menggeleng pelan dan melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat. Mu Feng yang melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan segera bertanya, "Xiaoyan, ada apa?" Xiaoyan tersenyum tipis, berusaha tak terlihat terlalu serius. "Tidak ada, hanya saja aku menangkap beberapa aura yang terasa familiar, tapi aku belum tahu milik siapa." Dia segera menambahkan, "Kita lanjut dulu menuju sumur itu, baru kita pikirkan sisanya." Yuru dan Mu Feng mengangguk. Tanpa berkata banyak, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju sumur tua yang menjadi tujuan mereka. Di tempat lain, tak jauh dari titik yang sama, sebuah pintu raksasa berwarna hitam berdiri tegak, menghalangi jalan tiga sosok misterius. Mereka berdiri di depannya dengan wajah tegang dan kesal. Rasa frustasi terdengar dari suara pria pertama. "Sialan, kenapa segel di pintu ini begitu kuat? Bahkan dengan gabungan kekuatan kita bertiga, tak sedikit pun bergeming." Sosok itu adalah roh hantu Cime, salah satu entitas jahat kuat dari faksi Lembah Merah. Di sisinya berdiri roh hantu Yokuan dan pemimpin Lembah Merah, Hong Ye. Ketiganya mengerahkan kekuatan penuh, namun hasilnya nihil. Hong Ye melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya pada pintu itu. Wajah cantiknya sedikit mengernyit. Segel pada pintu ini sangat kuat. Hong Ye menyentuhkan jemarinya yang ramping pada permukaan gerbang. Namun rasa dingin luar biasa langsung merambat ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, semburat energi abu-abu menyelinap keluar dan menyambar ke arahnya. Ketiganya segera melompat mundur sejauh 10 meter sebelum energi itu kembali meresap ke dalam gerbang. Yokuan menghela nafas panjang. Pintu ini sungguh aneh, terasa seperti makhluk hidup. Dengan suara berat,
Cime menjelaskan, inilah segel yang mengurung separuh kekuatan dari Kaisar Hantu Kembar. Jika kita bisa membuka pintu ini, maka kita bisa mencapai tempat penyegelan sisa kekuatannya. Hong Ye menatap gelisah. Mereka semua tahu membuka pintu ini bukan tugas mudah. Yokuan berpikir keras sejenak, lalu berkata, sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai malam bulan Yin 8 hari lagi. Saat itu, seluruh hutan mayat akan dipenuhi kabut jahat, dan kekuatan kita pun akan meningkat pesat. Cime mengangguk. Kalau begitu, saat itu kita mungkin bisa membuka pintu ini. Namun ketika mereka hendak pergi, aura asing mulai muncul perlahan dari belakang. Hong Ye yang pertama kali menyadarinya langsung berseru sambil memancarkan kekuatan Dodi bintang 6 dari tubuhnya. Siapa di sana? Suara batuk lemah terdengar dari balik kabut. Aku. Sosok berjubah hitam muncul perlahan dari udara. Tubuhnya tampak lemah dan penuh luka. Meski wajahnya tersembunyi, ketiganya langsung mengenali siapa dia. Hong Ye berseru kaget. Kaisar Hantu Kembar. Cime segera menyambut dan menopangnya. Dari telapak tangannya, dia menyalurkan energi hitam ke tubuh sang kaisar, tanpa memikirkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Bagi Cime, Kaisar Hantu Kembar bukan hanya atasannya. Hidupnya pernah diselamatkan olehnya. Dia rela menyerahkan segalanya demi membalas budi itu. Di sisi lain, mata Yokuan berkilat penuh perhitungan. Ia memandangi sang kaisar yang terluka dengan tatapan penuh maksud. Kaisar Hantu Kembar berbicara dengan suara parau. Markas kita Red Mountain telah terbongkar. Orang-orang dari Suan Santian kini tahu rencana kita. Ia melanjutkan dengan nada geram. Aku terluka parah saat menyerap 2 manusia bajingan itu. Lalu ia batuk keras. Darah hitam merembes dari sudut mulutnya. Cime mengepal tangannya. Sorot matanya tajam. Kita tidak bisa menunggu lagi. Rencana harus segera dijalankan. Yokuan langsung membentak. Tidak, energi jahat kita belum sepenuhnya meresap ke seluruh peserta. Jika dipaksa sekarang, semua usaha akan sia-sia. Wajah Cime berubah. Suaranya penuh amarah. Kau tahu kau sedang membantah siapa? Namun Yokuan tak kalah garang. Aku tidak peduli. Rencana ini tidak boleh dimulai hari ini. Suasana semakin memanas. Keduanya saling berhadapan dengan aura mengancam. Cime mengeluarkan teriakan keras. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup, Yokuan. Yokuan menyeringai. Siapa yang bosan hidup? Kita lihat saja nanti. Tanpa menunggu, dia memanggil Hong Ye. Hong Ye, bantu aku. Segera, kekuatan setara Dodi bintang 5 muncul dari tubuh Yokuan. Aura mengerikan menyelimuti tempat itu. Cime terbelalak. Dasar licik, kau berhasil menembus bintang 5 diam-diam. Sebelumnya, kekuatan Yokuan hanya setara Dodi bintang 4. Namun ternyata, selama berada di kolam es tempat Kaisar Hantu Kembar bersembunyi, dia diam-diam menyerap lebih banyak energi dan mencapai terobosan besar. Wajah Cime berubah serius. Dia tahu, perbedaan kekuatan antara Dodi bintang 4 puncak dan bintang 5 sangat besar. 1 lawan 1 mungkin dia kalah. Namun kunci sebenarnya ada pada Hong Ye. Ia menatap wanita cantik itu, mencoba membujuk. Hong Ye, jika kau bantu menyerang Kaisar Hantu Kembar, bagaimana dengan kekasihmu nanti? Jangan lupakan siapa yang selama ini menjaganya. Hong Ye terdiam, keraguan muncul di matanya. Yokuan langsung memotong. Hong Ye, bantu aku sekarang. Jika kita berhasil, bukan hanya kekasihmu akan selamat. Aku bahkan bisa membuat darah para pembunuhnya mengalir di seluruh daratan. Dengan ragu, Hong Ye menatap keduanya. Di wajahnya jelas tergambar konflik batin. Cime berdiri di depan Kaisar Hantu Kembar, melindunginya dengan seluruh kekuatan. Kaisar, mundurlah, biar aku yang menghalangi mereka. Yokuan tertawa dingin, matanya menatap penuh nafsu pada 2 sosok di depannya. Tak satu pun dari kalian boleh lolos hari ini. Keadaan saat ini sangat tidak menguntungkan bagi sang Kaisar Hantu Kembar. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar akibat luka yang belum pulih, dan kekuatannya tidak mencapai 1/10 dari puncaknya. Biasanya, makhluk seperti Yokuan hanyalah sebentuk arwah rendahan yang tidak lebih dari seekor anjing di hadapannya. Bahkan meskipun saat ini hanya separuh kekuatannya yang tersisa, dia tetaplah selevel dengan manusia setingkat Dodi bintang 6. Apabila kedua bagiannya berhasil bersatu kembali, maka kekuatan gabungan itu akan jauh melampaui imajinasi. Roh hantu seperti Yokuan hanyalah badut kecil di hadapannya. Namun keadaan telah berubah. Sang Kaisar Hantu Kembar baru saja lolos dari segel. Dirinya dibelah 2 oleh kekuatan misterius dari dalam wilayah Suan Santian, lalu disegel secara terpisah. Satu di Gunung Merah dan satu lagi di hutan mayat.
Hanya apabila kedua bagian ini kembali menyatu, maka ia akan kembali menjadi kaisar hantu kembar sejati. Dari kejauhan, Yokwon melangkah maju dengan sorot mata dingin. Tatapannya tertuju pada kaisar hantu kembar dan dia menyuarakan perintahnya. Hongye, lakukan sekarang. Janji yang kuberikan kepadamu setelah ini, tidak satupun akan dilupakan. Hongye tersenyum samar, lalu menjawab tanpa ragu. Aku akan menahan Chimei. Kau urus sisanya. Dia tahu betul maksud licik Yokwon. Yokwon ingin menyuruhnya menghadapi Chimei, makhluk yang jauh lebih sulit ditangani. Sementara dirinya akan menangani sang kaisar hantu kembar yang terluka parah. Beban berat diserahkan padanya, sementara yang ringan dibeli Yokwon untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Hongye langsung menerjang maju. Tekanan kekuatan seorang Dodi bintang 6 pun langsung terpancar hebat dari tubuhnya. Di sisi lain, Chimei yang melihat ini langsung murka, namun tidak mampu berbuat banyak. Sialan, Yokwon, kau akan menyesali keputusanmu ini, teriaknya sambil sibuk menahan serangan Hongye yang tiada henti. Dia tak berani lengah sedikit pun. Sekali saja ia kehilangan konsentrasi, kematiannya bisa terjadi dalam sekejap. Sementara itu, Yokwon hanya bisa menggerutu dalam hati. Dia menyadari bahwa wanita ini bukanlah sosok yang mudah dikendalikan. Meskipun dalam pertarungan tampak seolah Chimei terus terdesak, namun Yokwon bisa merasakan bahwa Hongye sebenarnya masih menahan kekuatan. Jika dia benar-benar serius, maka sebagai Dodi bintang 6, menghancurkan Chimei yang hanya di puncak bintang 4 seharusnya tidaklah sulit. Namun Yokwon sudah tidak punya waktu untuk peduli. Dia telah merencanakan segalanya sejak lama. Berdasarkan catatan kuno dari Suan Santian, ia menemukan metode agar makhluk dunia roh dapat meningkatkan kekuatannya dengan cara menelan sesama mereka. Jika ia berhasil menelan separuh tubuh sang kaisar hantu kembar yang kini lemah, kekuatannya akan melonjak hebat. Dengan begitu, menaklukkan separuh bagian lainnya akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah. Tubuhnya segera diselimuti oleh kabut hitam pekat yang menggumpal. Lalu, dari dalam tubuhnya, melesat keluar sebuah rantai gelap. Sebuah senjata khas yang dikenal sebagai rantai pengunci jiwa. Terimalah ajalmu. Seruannya bergema seraya rantai tersebut meluncur dengan kekuatan mengerikan ke arah tubuh sang kaisar hantu kembar. Melihat serangan itu, sang kaisar hantu kembar pun terkejut. Rantai pengunci jiwa. Rantai ini merupakan teknik khas dunia arwah. Hanya dapat digunakan ketika energi arwah dalam tubuh telah mencapai tingkat kepadatan tertentu. Kekuatan rantai ini sepenuhnya berasal dari kekuatan arwah penggunanya. Namun keterkejutannya segera berubah menjadi keseriusan. Meski kekuatan aslinya berada di tingkat kaisar hantu peringkat 6 atau setara Dodi di bintang 6, namun sekarang kekuatannya belum pulih dari penyegelan dan luka akibat pertarungan sebelumnya melawan Wu Jiang dan Wudu. Dia hanya mampu menggunakan sebagian kecil kekuatannya saat ini. Saat ini kekuatannya masih sebanding dengan Yokwon. Hanya saja energi arwahnya tidak sekaya milik lawan. Memandang rantai hitam yang menyerangnya dengan kecepatan tinggi, dia menghela nafas dingin dan mengerahkan kekuatan terakhirnya. Sebuah rantai hitam yang jauh lebih besar dan tebal muncul dari tubuhnya, menyambut serangan dari Yokwon. Benturan dua rantai ini menggelegar. Rantai milik Yokwon tampak lebih ramping. Namun aliran energi arwah yang terus mengalir membuatnya memiliki kekuatan besar. Sedangkan rantai sang kaisar hantu kembar, meskipun lebih tebal, mulai menunjukkan kelemahan karena tubuhnya masih belum pulih dari luka berat. Pertarungan pun perlahan berubah menjadi sepihak. Rantai milik sang kaisar hantu kembar pun akhirnya pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, rantai milik Yokwon langsung menembus pertahanan dan menghantam tubuhnya secara telak. Tubuhnya terbelit erat oleh rantai tersebut. Dalam kendali Yokwon, rantai itu ditarik kuat dan jubah hitam yang menutupi tubuh sang kaisar pun tercabik hingga memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Melihat pemandangan itu, Hongye yang masih berpura-pura bertarung pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tubuh sang kaisar hantu kembar benar-benar aneh. Sisi kiri dan kanan tubuhnya tampak sangat kontras. Satu sisi terlihat seperti manusia biasa dengan warna kulit dan daging yang normal. Sementara sisi lainnya tampak kosong. Benar-benar putih seperti lembaran kertas kosong. Hongye bergumam pelan. Aura ini. Mengapa aura sang kaisar hantu kembar terasa seperti milik klan jiwa? Dia merasa ada sesuatu yang sangat familiar dari tubuh lawan mereka. Sementara itu, Yokwon menatap lawannya dengan penuh keragusan. Air liur mengalir dari sudut bibirnya, memperlihatkan sisi buruk dan tidak senonohnya. Kau akhirnya memperlihatkan wajah aslimu, bukan? Kaisar hantu kembar terbatuk parah. Nadanya melemah. Tak kusangka, selama aku disegel, kau sudah merancang semua ini. Yokwon,
rantai pengunci jiwa benar-benar melukai dirinya, bahkan hingga menyentuh dan mengikat langsung jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Yokuan menatapnya dingin, suaranya penuh kebencian dan ejekan. Rasa dari rantai pengunci jiwa itu menyakitkan bukan? Yin, nama itu membuat tubuh sang kaisar hantu kembar langsung bereaksi. Kau, siapa sebenarnya kau? Ia terbatu keras, mata yang sebelumnya suram kini membelalak, menatap penuh keterkejutan kepada arwah di hadapannya. Nama itu, Yin, hampir tak dikenal oleh siapapun. Hanya segelintir makhluk dari dunia arwah yang mengetahui identitas asli dari kaisar hantu kembar. Secara umum, ia dikenal sebagai satu entitas dengan dua jiwa. Namun siapa dirinya sebenarnya, itu adalah misteri bahkan di kalangan dunia arwah. Katakan, siapa kau sebenarnya? Bentaknya keras, karena dia mulai merasakan sesuatu yang sangat familiar dari rantai pengunci jiwa milik Yokuan. Namun wajah arwah itu tetap asing baginya. Tiba-tiba, Yokuan tertawa terbahak-bahak. Yin, ingatanmu ternyata sangat buruk. Apakah kau masih ingat? 100 tahun yang lalu, di desa Daoxiang. Matanya memerah, tatapan membara oleh dendam yang tak berkesudahan. Suaranya menggeram, dan giginya bergesekan keras seperti hendak menerkam mangsanya hidup-hidup. Sang kaisar hantu kembar terdiam sejenak, lalu matanya membelalak lebih lebar lagi. Ia akhirnya mengingat sesuatu yang telah lama dikubur dalam ingatan. Desa Daoxiang? Tidak mungkin. Seketika, seberkas kilatan kesadaran melintas dalam benak kaisar hantu kembar. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda keterkejutan, seolah ingatannya yang telah lama terkubur kembali muncul ke permukaan. Pertempuran antara dunia hantu dan Suan Santian 1000 tahun silam ternyata menyisakan luka yang belum sembuh. Suara Yokuan yang penuh kemarahan dan kesedihan menggema di ruang sempit itu. 1000 tahun lalu, ketika perang antara kalian para iblis dari dunia hantu dan Suan Santian pecah tanpa kendali, di tepi perbatasan Suan Santian ada sebuah desa kecil bernama Desa Daoxiang. Walau hidup sederhana dan miskin, penduduknya hidup rukun dan bahagia, hingga kehadiran kalian menghancurkan segalanya. Wajah kaisar hantu kembar berubah suram. Di awal invasi ke Suan Santian, dirinya memang sempat melewati desa kecil itu. Namun saat itu, dia tidak menganggapnya penting. Di sisi lain, Hongyi yang sejak awal memantau keadaan dengan waspada, tiba-tiba meledakkan kekuatan Doki yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, makhluk hantu Cime kembali terkurung dalam penghalangnya. Dengan tenang, Hongye mengalihkan pandangannya ke arah Yokuan. Matanya yang indah menyipit penuh kecurigaan. Di hadapannya, kaisar hantu kembar kini hanya berbentuk tubuh roh. Namun entah mengapa, aura hitam yang aneh dan mengerikan terus menyelimuti roh tersebut. Rantai hitam pekat yang disebut rantai pengunci jiwa menjulur dari tubuh Yokuan menuju ke tubuh kaisar hantu kembar. Hongye dapat merasakan bahwa ketiganya termasuk Cime bukanlah tubuh fisik, melainkan hanya wujud jiwa. Cime mengangguk, kekuatan puncaknya meledak, berusaha lepas dari pengekangan Hongye. Namun kekuatan Hongye sebagai dodi bintang 6 terlalu menakutkan. Cime pun tak berdaya. Dia menatap kaisar hantu kembar yang tengah menahan rasa sakit luar biasa. Ia dapat merasakan bahwa kaisar hantu kembar kini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Rantai pengunci jiwa yang menyerap kekuatan jiwanya tampak benar-benar efektif, bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan. Yokuan tak berhenti melanjutkan kisah tragisnya. Nada suaranya pecah oleh emosi, dan matanya membara merah seperti darah. Kau tahu, aku dulunya memiliki keluarga kecil, ayah, ibu, kakak. Tapi karena kalian, tidak satupun dari desa Daoxiang yang selamat. Ketika aku kembali, bau darah sudah menyengat dari kejauhan. Seluruh desa berlumuran darah. Aku berlari ke rumah, dan yang kulihat hanya genangan darah. Ayah, ibu, dan kakakku tergeletak tak bernyawa. Aku menangis, memohon agar mereka jangan mati. Tapi mereka tetap pergi. Orang-orang yang paling kucintai mati di depan mataku. Saat itu, aku baru berusia 12 tahun. Semua ini karena kalian. Kalian pantas dikirim ke neraka. Sejak saat itu, aku mengorbankan segalanya untuk membalas dendam. Aku menjadi makhluk setengah manusia setengah hantu. Semua ini hanya demi menyeretmu ke neraka. Tubuh kaisar hantu kembar mulai gemetar. Namun dengan sinis dan arogan, dia merespon. Hanya semut belaka. Membunuh kalian, aku bahkan tak mengingatnya. Rasa marah dan dendam dalam diri Yokuan mencapai puncaknya. Dengan kekuatan penuh, dia menggenggam rantai pengunci jiwa. Dan seketika, rasa sakit luar biasa menyergap kaisar hantu kembar. Tubuh roh kaisar hantu kembar mulai terguncang hebat, diseret oleh kekuatan Yokuan.
Dia bisa merasakan bahwa Yokuan benar-benar berniat mengajaknya mati bersama. Kaisar hantu kembar mengutuk keras. Keparat, kalau ingin mati, jangan seret aku bersamamu. Ia mengerahkan sisa kekuatan jiwanya untuk mencoba melepaskan diri dari belenggu rantai itu. Tapi rantai pengunci jiwa bukanlah rantai biasa. Semakin ia meronta, semakin kuat belenggu itu mengikat. Yokuan melangkah mendekat perlahan. Namun setiap langkahnya disertai niat membunuh yang semakin kuat. Untuk pertama kalinya, Kaisar hantu kembar merasakan rasa takut yang nyata. Yokuan tengah mempersiapkan serangan terakhir. Serangan yang akan mengakhiri segalanya. Yin, aku sudah bersumpah. Dalam hidup ini, aku akan membunuhmu demi seluruh warga desa Daoxiang yang kau bantai. Terimalah hukumanmu. Namun Kaisar hantu kembar malah tertawa keras. Tubuh jiwanya yang terikat mendadak menggembung seperti balon yang akan meledak. Hongye terkejut menyadari niatnya. Tidak, dia akan meledakkan dirinya. Tanpa ragu, Hongye segera melesat keluar dari sumur. Dalam ruang sempit seperti itu, ledakan energi jiwa dari makhluk sekuat Kaisar hantu kembar pasti akan sangat mengerikan. Sembari berlari, dia bergumam, semoga kau tidak mati. Kalau tidak, kesepakatan kita akan... Asap hitam membumbung tinggi dari dalam sumur yang porak-poranda. Dari dalam ledakan itu, sebuah sosok muncul. Tubuh lemah yang hampir tak bisa berdiri. Ia adalah Yokuan, tampak sekarat dan nyaris menghilang. Bawa aku ke tempat pemulihan. 5 hari saja, gumamnya dengan suara serak. Hongye segera menangkapnya dan membawanya terbang ke tempat yang penuh energi hantu pekat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meski tubuh Yokuan terluka parah, kini terdapat aura Kaisar hantu kembar di dalam dirinya. Hongye hanya bisa menyimpulkan satu hal. Yokuan telah berhasil menyerap kekuatan Kaisar hantu kembar dalam ledakan itu. Sementara itu, makhluk hantu Cime yang juga terluka hebat akibat ledakan perlahan keluar dari sumur. Dalam sekilas pandang, dia sempat melihat Yokuan menelan Kaisar hantu kembar tepat sebelum ledakan terjadi. Namun yang paling membuatnya merinding adalah ketika ledakan itu mengguncang sebuah gerbang hitam raksasa di balik lorong sumur. Gerbang itu sempat bergetar hebat, lalu kembali sunyi. Tak mampu memahaminya, Cime memutuskan untuk mundur demi menyembuhkan luka-lukanya. Yang aneh, dinding sumur yang seharusnya hancur justru tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Sumur itu kembali diam, seakan tak terjadi apa-apa. Di sebuah gua sunyi, seekor serigala diselimuti petir dan cahaya bulan duduk tenang. Ia berbicara kepada sosok misterius bernama Xiu. Tuan, apakah ini tidak beresiko? Makhluk itu tak lain adalah Raja Serigala Petir Perak yang sebelumnya bertarung dengan harimau api surgawi. Tubuhnya kini mengecil dan melemah drastis. Xiu tertawa pelan. Tenang saja, anak itu layak mempelajari teknik ruang milikku. Dari tubuhnya, aku merasakan sesuatu yang sangat familiar. Dia menambahkan sambil menghela nafas ringan. Kau istirahatlah baik-baik. Aku sudah membuat perjanjian dengannya. Setelah pertandingan perebutan poin ini selesai, kau akan bebas kembali. Raja Serigala hanya mengangguk penuh semangat. Karena tuan yang mengatakannya, aku sangat percaya. Di dalam sumur tua, 2 sosok muncul. Mereka adalah Mu Yingying dan harimau api langit. Mu Yingying berbicara dengan nada curiga. Harimau besar, tempat ini menyimpan aura yang sangat aneh. Apa yang sebenarnya tersembunyi di sini? Harimau menjelaskan dengan serius. Ini adalah sumur penjara hantu, tempat penyegelan iblis legendaris. Konon, makhluk yang disegel di sini disebut Kaisar hantu kembar. Dengan kekuatan nyaris setara Dodi bintang 7 jika kedua tubuhnya bersatu. Mu Yingying sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mereka sekarang hanya berada di bagian luar sumur. Bagian inti dijaga oleh penghalang luar biasa kuat, bahkan mustahil untuk ditembus. Di tempat lain, seorang wanita cantik bertanya dengan tenang, Luo Guang, kau yakin Xiaoyan ada di lapisan ketiga? Luo Guang menjawab sambil tersenyum dan mengelus perut gendutnya. Tentu, aku melihatnya sendiri. Wanita itu pun melangkah pergi tanpa banyak bicara. Ia adalah seorang Dodi bintang 4 tingkat lanjut, dan Luo Guang pun demikian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.